Verdong antar Lille ke playoff Liga Eropa. Lyon League Peace di puncak klasmen. Aston Villa konsisten di 3 ajang. Benzema mogok main karena kontrak. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Go Ahead Eagles versus Braga di Liga Eropa berlangsung di Stadion De Adelaar. Wakil Belanda itu menurunkan pemain timnas Indonesia, Dean James, sejak menit awal di posisi bek kiri. Upaya Eagles dan Braga kerap mentok sebelum memasuki area sepertiga akhir. Babak kedua sempat tertunda akibat kembang api supporter. Skor imbang tanpa gol jadi hasil akhir Eagles versus Braga. Dengan hasil ini, Dean James dan kawan-kawan dipastikan tersingkir dari Europa League. Sementara Braga berada di posisi ke-6 klasemen Liga Eropa dengan 17 poin. Midtjylland versus Dynamo Zagreb di Liga Eropa digelar di MCH Arena. Di babak kedua, Aral Simsir memecah kebuntuan menit ke-55 melewati Ivan Nevistic. Midtjylland unggul 1-0. Keunggulan bertahan menit ke-74 saat Victor Bak menuntaskan umpan Valdemar Piskov menjadi gol kedua. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantar Midtjylland finish 3 besar dan lolos langsung ke 16 besar Liga Eropa. Sementara Dynamo Zagreb tertahan di posisi ke-23 dengan 10 poin. Porto versus Rangers di Liga Eropa berlangsung di Stadio do Dragão. Rangers sempat unggul cepat pada menit ke-6 lewat JD Gassama. Tuan rumah menyamakan skor pada menit ke-27. Rodrigo Moura yang menaklukkan Jack Butland. Porto berbalik memimpin pada menit ke-36. Francisco Moura untuk mencetak gol dari jarak sangat dekat. Keunggulan Porto bertambah di menit ke-41. Emmanuel Fernandes membuat skor menjadi 3-1 hingga laga berakhir. Berkat hasil ini, Porto berada di posisi ke-5 klasemen Liga Eropa dengan 17 poin, sedangkan Rangers terbenam di posisi ke-32 dengan 4 poin. Lille menjamu Freiburg di Stadion Pierre Mauroy. Calvin Verdong tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Gol penentu hadir di injury time. Fernandes Pardo dijatuhi iri di kotak penalti dan Olivier Giroud menuntaskannya dari titik putih. Skor 1-0 bertahan hingga akhir. Hasil ini membuat Lille lolos di babak playoff Liga Eropa dengan peran Calvin Verdong sejak menit awal. Sementara Freiburg berada di posisi ke-7 klasemen Liga Eropa dengan 17 poin. Real Betis versus Feyenoord di Liga Eropa berlangsung di Estadio de la Cartuja. Betis unggul lebih dulu sebelum menit ke-20 lewat Anthony yang melepaskan tembakan ke sudut atas gawang. Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-32. Abde Eza Zauli lewat sundulan untuk mengubah skor menjadi 2-0. Feyenoord memperkecil kedudukan di menit ke-75 melalui Casper Tengstedt yang lolos dari kawalan lalu mencip Paul Lopez. Hasil ini membawa Real Betis finish di posisi ke-4 League Peace dengan 17 poin dan lolos ke 16 besar Liga Eropa. Sementara Feyenoord tersingkir berada di posisi ke-29 dengan 6 poin. Maccabi Tel Aviv versus Bologna digelar di SC Arena. Bologna membuka skor pada menit ke-35 lewat Jonathan Rowe setelah memanfaatkan bola muntah yang gagal ditangkap kiper. Awal babak kedua, menit ke-47, Ricardo Orsolini mengadakan keunggulan lewat tembakan dari sisi kanan. Gol penutup hadir di masa tambahan waktu. Tommaso Pobega mencetak gol pada menit ke-90 lebih untuk memastikan Bologna menang 3-0. Kemenangan ini membawa Bologna finish peringkat 10 fase Liga dan masuk playoff Liga Eropa sebagai tim unggulan. Panathinaikos versus AS Roma pada matchday ke-8 Liga Eropa. Roma bermain dengan 10 orang sejak menit ke-13 usai Gianluca Mancini diganjar kartu merah. Panathinaikos membuka keunggulan pada menit ke-54 lewat Vicente Taburda yang memanfaatkan bola liar. Roma menyamakan skor di menit ke-80 melalui sundulan Jan Ziolkowski setelah menerima umpan silang Nicolo Pisili. Hasil ini membuat Roma finish di peringkat ke-8 klasemen Liga Eropa dengan 16 poin dan lolos langsung ke 16 besar. Panathinaikos berada di posisi ke-20 dengan 12 poin dan harus menjalani babak playoff. Lyon versus PAOK di Liga Eropa digelar di Parc Olympique Lyonnais. PAOK unggul lebih dulu pada menit ke-20 lewat Georgios Giakoumakis dari situasi sepak pojok. Lyon membalas di menit ke-35 melalui Remy Himbart lewat tembakan terukur dari sisi kiri kotak penalti. Masuk babak kedua, Lyon berbalik unggul pada menit ke-54 lewat garis merah. PAOK sempat menyamakan skor menit ke-70 lewat sundulan Sewaliho Meite. Di menit ke-88, Adam Karabek membawa Lyon memimpin lagi sebelum Alejandro Gomez menutup kemenangan di masa injury time.
Hasil ini mengantar Lyon finish teratas di fase Liga Eropa, sementara PAOK berakhir di posisi 17 dan masuk playoff. Nottingham Forest versus Ferencváros di Liga Eropa digelar di City Ground. Forest membuka keunggulan pada menit ke-17 setelah Ben Seotfos cetak gol ke gawang sendiri. 4 menit berselang, Igor Jesus melepas tembakan mendatar yang menaklukkan David Grove. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-55, Igor Jesus kembali mencatatkan namanya di papan skor. Forest menutup pesta gol di menit ke-90 lewat titik putih. James McAtee sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Hasil ini membuat Nottingham Forest menuntaskan fase Liga Eropa di posisi ke-13, sementara Ferencváros finish satu tingkat di atasnya, yakni peringkat ke-12. Aston Villa membalikkan keadaan saat menjamu RB Salzburg di Villa Park pada laga terakhir fase Liga Eropa. Salzburg unggul lebih dulu pada menit ke-33 lewat gol Karim Konate. Keunggulan tim tamu bertambah di menit ke-49. Moussa Yeo mencetak gol membuat skor 0-2. Villa memperkecil ketertinggalan menit ke-61 melalui Morgan Rogers. Tekanan tuan rumah berlanjut dan berbuah gol penyama pada menit ke-76 lewat sundulan Tyrone Mings. Kemenangan Aston Villa dipastikan menit ke-87. Jamal dan Jimoh Aloa mengubah skor menjadi 3-2. Hasil ini membawa Aston Villa finish di posisi kedua klasemen Liga Eropa dan lolos langsung ke babak 16 besar. Aston Villa menunjukkan performa stabil pada musim 2025-2026 dengan berada di 3 besar klasemen sementara Liga Inggris hingga akhir Januari. Berdasarkan data resmi Premier League, tim asuhan Unai Emery bersaing langsung dalam perebutan posisi teratas. Di kompetisi Eropa, Villa finish di 3 besar fase Liga Eropa dan lolos langsung ke babak 16 besar setelah meraih 7 kemenangan dari 8 laga. Klub juga melaju ke putaran keempat Piala FA seperti tercantum di situs resmi FA. Fenerbahce dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 4 juta euro, sekitar 70 miliar rupiah kepada klub Al Ittihad untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Prancis N'Golo Kante. Pada bursa transfer Januari ini, menurut laporan harian olahraga LQIP, Kante masih terikat kontrak dengan Al Ittihad hingga akhir musim ini dan disebut ingin pindah ke Turki untuk memperkuat peluangnya dipanggil tim nasional Prancis. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub soal kesepakatan, sementara waktu bursa transfer musim dingin terus berjalan. Penyerang asal Prancis Karim Benzema menolak perpanjangan kontrak dengan klub Saudi Al Ittihad karena tidak puas dengan ketentuan pembayaran menurut laporan LQIP. Proposal yang diajukan klub pada 28 Januari tidak memasukkan gaji pokok yang jelas dan hanya menawarkan pendapatan dari hak citra pemain, sehingga tim Benzema menilai tawaran itu setara bermain tanpa bayaran. Karena ketidaksetujuan itu, Benzema memilih tidak tampil dalam laga mendatang sebagai bentuk protes. Kontrak Benzema berakhir musim ini, kini mempertimbangkan opsi lain menjelang penutupan jendela transfer dan akhir masa kontraknya. Klub Al Ittihad dari Arab Saudi menolak tawaran awal Inter Milan untuk mendapatkan winger Moussa Diaby dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 35 juta euro. Menurut laporan media olahraga RMC Sport, Inter Milan telah mencapai kesepakatan personal dengan Diaby yang menginginkan transfer ke Serie A. Namun, Al Ittihad hanya bersedia melepasnya secara permanen dan berharap mendapatkan pengganti lebih dulu. Negosiasi antara kedua klub masih berlanjut menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Penyerang asal Jerman Timo Werner resmi menandatangani kontrak dengan klub Major League Soccer MLS San Jose Earthquakes setelah kontraknya dengan klub Bundesliga RB Leipzig berakhir dan dibatalkan bersama pihak klub. Pemain berusia 29 tahun dikontrak hingga Juni 2028 sebagai pemain inti, designated player, dan dipandang sebagai salah satu perekrutan terbesar dalam sejarah klub asal California itu. San Jose akan membuka musim MLS pada 21 Februari 2026 di kandang mereka di PayPal Park. RB Leipzig mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek tengah asal Prancis Abdul Kone dari klub Stade Reims dengan kontrak berdurasi hingga Juni 2031. Dengan Kone tetap membela Reims untuk sisa musim ini melalui status pinjaman. Menurut informasi yang dirilis, RB Leipzig membayar sekitar 17 juta euro plus bonus kepada Reims untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda ini. Kone dipandang sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang klub untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Penyerang PSG Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera pada gelangan kaki kanan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United pada laga Liga Champions. Pemain asal Georgia itu ditarik keluar pada menit ke-22 dan digantikan Desire Doué. Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan keesokan harinya, tidak ditemukan patah tulang. Menurut laporan LQIP, cedera tersebut didiagnosis sebagai kesleo, yaitu gangguan pada ligamen sendi.
Kvaratskhelia diperkirakan menepi sekitar 2 pekan sebelum kembali berlatih. PSG menilai kondisi itu tidak beresiko jangka panjang. Christian Aslani hampir resmi dipinjam ke klub Turki Besiktas hingga akhir musim ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub telah mencapai kesepakatan verbal berupa peminjaman dengan klausul opsi pembelian yang tidak wajib dilaksanakan. Dalam kesepakatan itu, Besiktas akan menanggung seluruh gaji Aslani sampai Juni mendatang dan pemain diperkirakan akan terbang ke Istanbul pada hari yang sama jika proses administrasi selesai. Langkah ini menandai peluang baru bagi Aslani untuk mendapat jam bermain lebih banyak. Real Sociedad dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap asal Brazil Wesley Gasofa Ribeiro dari klub Arab Saudi Al Nassr menjelang penutupan bursa transfer musim dingin akhir Januari 2026. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, kesepakatan berada pada tahap akhir pembicaraan antara kedua klub dan perwakilan pemain, dan pengumuman resmi diperkirakan segera keluar. Wesley akan bergabung dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim sebagai bagian dari strategi Real Sociedad memperkuat lini depan mereka. FC Barcelona telah mencapai kesepakatan awal dengan investor dari Uni Emirates Arab pada 29 Januari 2026 untuk memberi lisensi penggunaan merek klub dalam membangun kompleks hunian mewah di Dubai. Kesepakatan ini, menurut laporan Mundo Deportivo, akan menghadirkan kawasan perumahan berstandar tinggi dengan identitas klub yang jelas terlihat di fasilitas umum dan bangunan. Proyek ini diharapkan memberikan sumber pendapatan baru bagi klub yang tidak terkait langsung dengan hasil pertandingan di lapangan. Barcelona telah mengamankan pendapatan sekitar 87 juta euro dari Liga Champions musim ini setelah memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Klub Spanyol itu menerima 11 juta euro dari status lolos otomatis serta 2 juta euro karena finish di 16 besar klasemen keseluruhan. Tambahan 8,8 juta euro diperoleh dari posisi kelima pada peringkat fase grup. Barcelona juga mengumpulkan 10,5 juta euro dari 5 kemenangan dan 0,7 juta euro dari salah satu hasil imbang. Barcelona juga menambah 35,38 juta euro dari pembagian nilai hak siar. Real Madrid kini dikabarkan memasukkan nama Unai Emery, pelatih asal Spanyol yang saat ini menangani Aston Villa, sebagai salah satu kandidat untuk posisi pelatih kepala musim depan. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, pembicaraan mengenai Emery masih bersifat awal dan internal di kantor klub, tanpa pendekatan formal kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Sementara itu, Alvaro Arbeloa diperkirakan tetap menangani tim hingga akhir musim, dengan keputusan akhir langsung pada hasil pertandingan ke depan. Alexander Zinchenko diperkirakan akan menyelesaikan proses transfer permanen dari Arsenal ke klub Belanda Ajax. Berdasarkan laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, transfer ini melibatkan nilai sekitar 1,5 juta euro ditambah bonus terkait prestasi tim di kompetisi Eropa. Pemain berusia 29 tahun sebelumnya menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest pada paruh pertama musim 2025-2026, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan tanpa mencetak gol atau assist. Pemain ini dijadwalkan terbang ke Amsterdam untuk menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan kontrak. Crystal Palace membuka negosiasi dengan Aston Villa untuk meminjam penyerang Evan Gazen hingga akhir musim. Menurut laporan The Athletic, klub asal London itu hampir merampungkan kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Peminjaman diproyeksikan memuat opsi pembelian permanen setelah masa peminjaman berakhir. Minat Palace terhadap Gazen muncul sejak pekan lalu. Gazen dijadwalkan tiba di London guna menyelesaikan proses kepindahan. Musim ini, ia mencetak 21 penampilan, 2 gol dan 1 assist di semua ajang. Crystal Palace telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan striker Jørgen Strand Larsen dari Wolverhampton Wanderers. Nilai transfer menurut jurnalis Fabrizio Romano disetujui sekitar 45 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling bonus. Total mencapai sekitar 50 juta pound sterling dan pembicaraan antara kedua klub telah rampung. Kesepakatan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah transfer Crystal Palace dan melibatkan peran negosiator agen Jorge Mendes. Klub kini menunggu finalisasi detail terakhir sebelum pengumuman resmi diumumkan. Tottenham Hotspur dan Aston Villa masing-masing didenda sebesar 125.000 pound sterling oleh Badan Sepak Bola Inggris FA menyusul insiden bentrokan antara pemain setelah pertandingan Piala FA pada 10 Januari 2026. Pertandingan yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London Utara, dimenangkan Villa 2-1 atas Tottenham. Perselisihan terjadi seusai peluit akhir ketika beberapa pemain terlibat saling dorong dan adu argumen di lapangan setelah laga usai, yang dinilai sebagai perilaku tidak pantas.
Chelsea FC dan West Ham United telah mencapai tahap akhir pembicaraan mengenai kemungkinan pinjaman bek tengah Prancis Axel Disasi hingga akhir musim kompetisi Liga Inggris 2025-2026. Menurut laporan Fabrizio Romano, Disasi telah kembali berlatih dengan tim utama Chelsea namun belum tampil di pertandingan kompetitif sejak pertandingan musim lalu. Chelsea membuka peluang bagi pemain yang kurang mendapat waktu bermain itu mencari pengalaman kompetitif di klub lain. Manchester United belum mengajukan tawaran resmi perpanjangan kontrak kepada Harry Maguire meski sang bek menyatakan siap bertahan. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, klub sengaja menunda karena masih menilai kebuntuan di sektor pertahanan sebelum membuat keputusan. Maguire disebut bersedia bersikap fleksibel dalam pembahasan kontrak. Pemain berusia 31 tahun itu ingin masa depannya segera jelas, mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas ini. Sejak bergabung, Maguire telah mencatat 258 penampilan, 17 gol, dan 9 assist bersama Manchester United. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.